Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel aku. Di video kali ini, aku ingin men-sharing ke kalian beberapa legenda paling mengerikan di dunia. Legenda adalah proses cerita rakyat yang diangkat dan dipercayai benar-benar terjadi atau memiliki histori sendiri. Legenda itu dianggap sendiri sebagai sejarah atau folk history. Kenapa? Legenda yang ada secara umum ia tidak disajikan secara tertulis, melainkan dari mulut ke mulut, sehingga legenda atau cerita yang ada dari sebuah kalangan masyarakat itu mengalami distori atau mengalami beberapa penambahan karena hanya disampaikan dari satu manusia ke manusia lainnya, sehingga terkadang berbeda dengan cerita aslinya. Di video kali ini, aku akan men-share ke kalian beberapa legenda yang paling mengerikan di dunia. Langsung saja, to the point. Yang pertama ada legenda El Silbón. Legenda ini menceritakan seorang anak kecil yang terlahir dari sepasang suami istri dan terlahir sebagai anak tunggal, dan anak ini diperlakukan spesial oleh orang tuanya atau biasa kita sebut dimanja. Setiap kemauan atau kebutuhan dari si anak ini pasti akan dipenuhi oleh orang tuanya. Entah dia minta ini, pasti akan dipenuhi. Tiba pada suatu saat, si anak ini pas menjelang untuk makan malam, si anak ini minta untuk hidangan makan malamnya ia disajikan daging rusa. Karena permintaannya kepada sang ayah tidak bisa terpenuhi, akhirnya si anak ini mengamuk dan tidak terima karena permintaannya ditolak. Dengan kekecewaan tersebut, si anak ini akhirnya menikam perut sang ayah sendiri, kemudian mengeluarkan isi perutnya, lalu mengiris daging sang ayah sendiri, lalu kemudian diserahkan ke ibunya untuk dimasakkan dan dihidangkan saat makan malam. Sang ibu yang sedang memasak merasa heran dan curiga dengan daging yang diberikan si anak ini. Akhirnya setelah ibunya mengetahui perbuatan keji yang dilakukan sang anak, si ibu akhirnya mengadu ke sang kakek dari si El Silbón ini. Sang kakek yang merasa marah dan sangat kecewa akan kelakuan yang dilakukan si Silbón, akhirnya sang kakek mengikat tangan dan kaki anak ini dalam sebuah rumah, kemudian diasingkan, dan di sanalah anak ini disiksa, dicambuk, hingga tubuhnya mengalami luka-luka yang sangat parah. Dan ada beberapa cerita yang mengatakan kalau luka si anak ini, si El Silbón ini, ada yang mengatakan luka tersebut disiram dengan alkohol, ada juga yang mengatakan lukanya disiram dengan cabai dan air cuka. Kemudian sang kakek yang sangat kecewa dengan kelakuan si anak ini yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri, akhirnya sang kakek melepaskan 2 ekor anjingnya yang sangat kelaparan dengan tujuan untuk memakan daging si anak ini yang masih hidup. Akhirnya si anjing tersebut dilepaskan dan mulai mengoyak daging si El Silbón ini. Akhirnya si anak ini sekarat karena cabitan atau gigitan dari si anjing-anjing kelaparan ini. Tapi sebelum si anak ini meninggal dalam keadaan sekarat, saat itulah si kakek melontarkan kutukan kepada si anak kalau selamanya ia akan bergentayangan atau berjalan dengan selalu membawa tulang-tulang ayahnya. Sejak saat kutukan itu, si anak ini meninggal dan masih dipercaya hingga saat ini si anak tersebut masih bergentayangan. Konon si El Silbón ini masih bergentayangan hingga saat ini. Konon cerita yang beredar, sosok ini akan datang dan memasuki rumah seseorang atau rumah warga di sana secara diam-diam dan kemudian menebar tulang di tengah-tengah rumah dan menghitungnya. Jika ia selesai menghitung tulang ini dan tidak ada keluarga yang menyadari, maka dalam keluarga itu akan ada yang meninggal. Yang kedua, gambar bunuh diri
di Jepang. Menurut legenda yang beredar di Jepang, seorang remaja putri yang menggambarkan atau melukis sesosok perempuan cantik yang sepertinya kalau kita perhatikan memandang langsung ke mata kita. Setelah selesai menggambar karakter atau sosok yang ia ciptakan ini, ia kemudian mempublikasikan ke media sosialnya. Setelah mempublishnya, yang menjadi tragisnya adalah si perempuan ini meninggal dengan cara bunuh diri tanpa alasan dan sebab yang jelas. Tak lama setelah foto itu ia publikasikan, akhirnya ada beberapa netizen atau pengguna media sosial lainnya berkomentar kalau dalam gambar tersebut dapat terlihat dengan jelas gambaran kesedihan dan kemarahan. Beberapa juga mengatakan kalau jika gambar ini diperhatikan dan dilihat lebih lama lagi, bibir dari gambar ini pelan-pelan akan tersenyum, kemudian matanya akan berkedip. Orang yang penasaran lebih jauh lagi dan lebih ingin tahu lebih dalam mengenai gambar ini, akhirnya mereka menatap lebih lama, dan konon ceritanya orang yang menatap gambar ini lebih dari 5 menit secara perlahan dan tak sadar diri, ia akan langsung bunuh diri. Kira-kira apakah yang terkandung dalam gambar ini? Yang ketiga, Nikur. Sesosok Nikur ini adalah seekor kuda putih. Dalam sebuah film, ia akan digambarkan sebagai sosok yang sangat anggun dan sangat indah. Tapi berbeda di cerita atau legenda kali ini. Jika kalian berkunjung ke Islandia dan bertemu dengan makhluk ini dengan warna abu-abu dan berdiri di dekat laut atau dekat danau, maka kalian wajib waspada dan berhati-hati. Bagaimana tidak? Coba kalian perhatikan dengan jelas dan detail kuku dari makhluk ini. Secara kalian perhatikan, kuda pada umumnya kukunya akan menghadap ke depan, dan makhluk ini kukunya sebaliknya atau menghadap ke belakang. Maka saat kalian melihat itu, maka larilah atau waspada. Makhluk ini merupakan penunggu air yang terkadang muncul ke permukaan dengan maksud dan tujuan untuk menjebak manusia. Tubuh dari makhluk ini sangat lengket. Jadi, jika ada seseorang yang menunggangi dari kuda ini, maka ia tidak akan bisa lepas dari kuda ini, dan kemudian kuda ini akan membawanya ke dalam air dan menenggelamkannya hingga tewas. Dan legenda ini masih dipercaya sampai sekarang dan masih dipercaya dan beberapa masyarakat masih menghindari untuk berdiri di tepi, untuk berdiri di dekat laut atau di dekat danau karena takut akan kemunculan dari makhluk ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya adalah kereta kuda. Mendengar cerita tentang kereta kuda, ini berbeda dengan cerita-cerita yang disajikan di dalam film-film Disney atau film-film action lainnya. Kereta kuda biasa diceritakan sebagai tunggangan yang sangat elegan, khusus untuk orang bangsawan dan sebagainya. Dan di legenda kali ini, cerita ini hampir sama dengan cerita Flying Dutchman. Kejadian ini terjadi pada tahun 1887, sebagaimana yang diceritakan oleh Mayor Alfred Ellis kepada South African Sketches. Ada 4 orang pria yang bernama Letterard Sororir, Anthony Dehir, dan salah seorang tamu yang tak disebutkan detail namanya, yang melakukan perjalanan dengan menunggangi kereta kuda dari Keres menuju Belfort West. Kawasan yang ia lalui dikenal sebagai Pokeveld atau kawasan berhantu, dan bahkan kawasan tersebut tertuliskan pula kawasan berhantu di peta-peta lama Afrika Selatan. Dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut, di tengah perjalanan saat memasuki kawasan hantu ini, salah satu roda dari kereta yang mereka tunggangi lepas, sehingga mereka harus berhenti sejenak dan memperbaiki roda dari kereta itu. Dan setelah selesai mereka perbaiki, tapi yang menjadi aneh adalah sang kuda ini hanya terdiam dan kaku dan tak ingin berjalan. Walaupun telah dicambuki, kuda tersebut tetap berdiam dan tak berjalan atau meninggalkan tempatnya. Tak lama kemudian, maka terdengarlah suara langkah kaki kuda yang sangat banyak. Ya, mulailah terlihat sebuah kereta kuda dan sang kusir yang mencambuki 14 ekor kuda yang sangat menyeramkan. Keempat pria yang tadi ini
berusaha untuk menghentikan kuda tersebut. Akan tetapi yang terjadi, kereta tersebut malah hampir menabrak kereta mereka dan keempat pemuda ini. Dan salah seorang dari empat pemuda ini berteriak ke kusir yang menunggangi kereta tersebut dan berteriak hendak kemana, dan sang kusir berbalik badan dengan wajah yang sangat pucat dan menyeramkan. Ia menjawab, ke neraka. Dan saat itu juga kendaraan itu langsung menghilang secara tiba-tiba dan misterius. Belakangan Lutherot baru mengetahui kejadian tersebut jika ada seseorang yang mencoba untuk menantang si kusir gaib tersebut dan kereta gaib itu, maka hal-hal gaib atau hal-hal aneh dan mengerikan akan terjadi pada orang itu. Dan tak beberapa lama pula, mayat dari pemuda-pemuda ini ditemukan di dasar jurang bersama dengan bangkai kereta kuda dan kuda-kudanya juga dalam keadaan tewas mengerikan. Berikutnya adalah wanita Poinciana. Salah satu mitos urban yang paling mengerikan yang beredar di Australia yang bercerita tentang seorang perempuan atau gadis yang diperkosa oleh beberapa nelayan Jepang di kawasan East Point, Darwin. Setelah diperkosa dan beberapa bulan kemudian, si wanita ini mengetahui kalau dirinya ternyata hamil. Merasa malu dan sangat-sangat terpuruk, wanita ini akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan dirinya di pohon Poinciana. Rohnya yang penasaran dan sangat marah akhirnya menguntit semua pria-pria di East Point dan hadir dalam wujud yang sangat indah. Tapi begitu ada pria yang tertarik dengan wujudnya, maka seketika pula wanita ini atau sosok gentayangan ini berubah menjadi seorang nenek sihir yang memiliki kuku yang sangat panjang. Dan kemudian yang paling sadis adalah ia akan mengorek-ngorek atau mencabik-cabik perut dari si pria yang tergoda itu dan mengeluarkan isi-isi perutnya. Dan konon ceritanya, jika ada orang yang ingin memanggil sosok ini, mereka hanya cukup melakukan berputar 3 kali dalam ruangan yang gelap, sangat gelap, dan menyebutkan namanya. Dan tak lama kemudian jika mereka berhasil memanggilnya, maka akan terdengar suara jeritan, dan itu pertanda kalian berhasil memanggil makhluk ini. Dan itulah tadi beberapa legenda yang paling menyeramkan di dunia. So, menurut kalian legenda mana yang paling menyeramkan? Silahkan kalian analisa menurut versi kalian. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.